Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mengenal Allah atau ma'rifatullah adalah kunci utama di dalam kita berdoa agar doa-doa kita, ibadah-ibadah kita sampai kepada Allah. Melalui pengenalan terhadap diri ini, ketika kita sudah mengenal dan memahami siapa diri kita yang sebenarnya, maka ketika itu kita akan mampu memberikan syafaat dan mensyafaati ayah ibu kita, orang-orang yang kita cintai, atau sahabat-sahabat kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Bagaimana caranya? Yaitu ketika kita menyolatkan jenazah beliau, kita berdoa, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita harus mampu dan mesti memahami dan mengenali bahwa diri kita ini adalah sesungguhnya bernama Nur Muhammad, sedangkan Nur Muhammad ini adalah nyatanya wujud diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu kita telah mampu memahami diri kita sesungguhnya adalah Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu adalah nyatanya wujud Allah. Ketika itu pula kita pandang ayah dan ibu kita dan sahabat-sahabat kita yang lainnya, dirinya juga adalah sesungguhnya Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu juga sesungguhnya tempat nyatanya memandang diri Allah. Maka ketika pandangan kita telah mampu memandang diri ini dan diri ayah-ayah kita, ayah kita, ibu kita, teman-teman kita, dan sahabat-sahabat kita yang disebut namanya dengan nur ala nur, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, maka ketika itu doa kita insya Allah akan sampai kepada Allah dan memberikan manfaat dan juga faedah buat mereka. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang terpandang di situ, melainkan kita memandang adanya Allah Ta'ala. Tidak ada kita memandang diri kita, dan hanya terpandang diri Allah, dari Allah, bagi Allah, dan untuk Allah. Makanya kita harus mampu dan mesti menilik ke dalam diri mana yang bisa dikatakan rahasia imam dan mana pula yang dikatakan rahasia makmum. Kalau kita bukakan bahwa sesungguhnya yang menjadi imam itu sebenarnya tiada lain adalah Allah itu sendiri, sedangkan yang menjadi makmum itu adalah sesungguhnya disebut namanya Muhammad. Pada diri kita, mana yang makmum dan mana yang imam? Yang makmum inilah yang dikatakan namanya tubuh jasmani, dan yang disebut namanya adalah Muhammad. Sedangkan yang dikatakan namanya imam itu adalah ruh, itu yang disebut namanya dengan Allah. Jadi sesungguhnya Allah lah yang mengimami yang namanya Muhammad tadi. Ketika kita sudah paham rahasia diri kita kepada Allah dan Muhammad yang berupa tubuh dan ruh, jasad dan jasmani, ketika itu pula kita mampu memandang ayah ibu kita yang telah wafat dan meninggal tadi. Ketika itu doa kita mustajab dan doa kita itu sampai. Kalaulah kita anggap dalam pandangan bahasa kita, nggak bisa kita bahasa Arab, tidak bisa kita dengan berbahasa aslinya, cukup kita gunakan dengan bahasa Indonesia saja. Walaupun kita dengan berbahasa Indonesia, insya Allah doa kita akan sampai, karena kita paham, kita pandang, kita tilik yang sesungguhnya yang berlaku adalah sesungguhnya af'alullah, perbuatan
perbuatan Allah. Mengapa kita merasa itu sudah sampai? Karena kita sudah mengenal yang namanya diri tadi, bahwa diri ini tiada lain adalah nyatanya Allah. Disitulah orang yang telah ma'rifat, orang yang telah sampai, dia sampai kepada pengenalan dan pemahaman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya doa kita tadi itu akan mampu memberikan faedah dan manfaat kepada ayah bunda kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada keluarga kita. Jangankan kita berdoa misalnya cukup dengan membaca surah Al-Fatihah saja ketika kita di rumah, atau ketika kita di dekat kuburan pusara keluarga kita, ayah ibu kita berziarah. Apabila tidak ada laki-laki yang memimpin, cukup ibu-ibu saja yang membaca Al-Fatihah, itu akan sampai kepada ayah dan bunda kita. Karena ini pernah terjadi suatu saat seseorang pergi takziah, kebetulan seseorang itu terlambat takziah, yang meninggal itu tidak pula orang jauh, dia adalah seorang RT di tempat seorang tersebut. Ketika sampai dan sudah di penghujung surat Yasin, membaca surat Yasin, baru seorang ustadz itu baru sampai, dan atas anugerah Allah ketika itu almarhum tadi ngomong dia sama seorang ustadz, tolong saya dalam keadaan haus. Kemudian ustadz tersebut berkata, ini sudah diberi bacaan Yasin, sudah banyak yang membaca Yasin, dan apa yang dibaca oleh mereka itu seperti lebah, membuat orang yang meninggal itu sakit. Beliau melihat, merasa bahwa bacaan itu tidak sampai, malah membuat sakit, katanya tidak nyaman. Ketika itu ustadz tersebut menghikmahkan, memberikan surah Al-Fatihah untuk beliau, mengucap dan membaca Al-Fatihah. Ketika itu ustadz tersebut membaca Al-Fatihah dan mengatakan orang di dalam kubur tersebut merasa lepas dahaganya, dan kemudian berilah lagi aku, kata orang yang dikubur, Al-Fatihah lagi, bacakan sekali lagi supaya bisa bekal saya untuk perjalanan jauh. Kemudian ustadz tersebut membacakan Al-Fatihah lagi. Rupanya beliau, orang yang dikubur tersebut, bertambah lega di situ. Maka disinilah dibukakan Allah rahasia kepada ustadz tersebut pada saat itu, bahwa Al-Fatihah itu adalah fungsinya sesuai dengan keadaan dan kondisi almarhum dan almarhumnya. Maksudnya kalau seorang itu berada dalam kegelapan, maka pada saat kita membaca Al-Fatihah, maka Al-Fatihah itu akan menjadi penerang bagi dirinya. Kalaulah keadaan beliau itu dalam keadaan panas, maka Al-Fatihah yang kita baca itu akan menjadi penyejuk bagi dirinya, bagi orang yang dikubur tersebut. Kalaulah keadaan beliau tidak tampak jalan kembalinya, maka Al-Fatihah itu sebagai kompas, sebagai penerang bagi dirinya. Maka kita ambil kesimpulan bahwa Al-Fatihah itu akan memberikan hikmah dan faedah bagi almarhum dan almarhumah sesuai dengan keadaan dan situasi yang dialaminya pada saat itu. Dan ada lagi, ketika seorang ustadz tersebut pergi ziarah kubur menjelang bulan Ramadan, kemudian ustadz tersebut membersihkan makam orang tuanya, makam ibunya. Ketika itu kelihatan di kuburan itu, di pusara itu muncul api. Di situ api yang dilihat bukan api yang dilihat dengan mata zahir, tapi yang dilihat dengan mata batin ini. Hidup kuburan, hidup api itu dikubur. Ketika itu orang-orang di sekeliling itu, maksudnya makam-makam yang ada di sekeliling itu menangis. Lalu mereka mengatakan, tolonglah doakan kami, tolonglah hikmahkan Al-Fatihah pada kami. Pada saat itulah ustadz tersebut berdoa, doa untuk ayah dan ibunya, sekaligus dirangkum untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat yang telah berpulang tadi. Pada saat itu ustadz tersebut baru membaca doa tadi, maka api yang muncul di kubur tadi itu seketika padam. Maka pada saat itulah mereka mengatakan
berterima kasih kepada ustadz tersebut. Saudara kami yang hadir di sini datang ke sini juga tidak memberikan faedah buat kami, walaupun mereka berdoa. Tidak sama doa-doa orang yang telah mengenal Allah dan doa-doa orang yang tidak mengenal Allah. Walaupun mereka berdoa, tapi doanya tidak sampai kepada kami, kepada ahli kubur. Begitulah pengakuan mereka kepada ustadz tersebut. Tapi ustadz tersebut juga tidak paham. Maksudnya tidak paham tadi tidak memunculkan percikan ujung pada diri ustadz, namun pemahaman yang ustadz sampaikan kepada jamaah tadi, baik ibu khususnya kalau sudah mengenal Allah, sudah terbuka kita rahasia diri kita siapa, insya Allah doa kita akan memberi faedah buat dirinya. Al-Fatihah yang kita baca juga akan memberi faedah buat dirinya sebagai suatu bukti ketika seorang ustadz tersebut membaca doa untuk orang tua ustadz tersebut. Kemudian apa kata beliau? Walaupun saya sudah berpindah alam, namun hai anakku, tidak pernah lupa dia kepada aku, tetap dia mendoakan aku juga. Rupanya disitulah doa tadi itu dalam bahasa ustadz, doa itu adalah penyambung silaturahmi kita kepada ayah bunda kita. Apa yang kita bacakan untuk beliau-beliau sampai sejak beliau di situ terhubung juga batin anaknya dengan ibu tadi. Begitu ungkapannya. Bahkan apa kata orang tua ustadz tersebut? Sekiranya anak-anakku semua tahu apa yang aku alami semuanya, insya Allah akan menjadi orang makrifat seluruhnya. Inilah sebenarnya kenapa kadang-kala manusia ini ada yang patuh, ada yang taat, ada juga yang tidak patuh dan tidak taat, karena ada yang terbuka rahasia akhirat. Terbuka rahasia akhirat itu bagi dirinya, dan juga tidak terbuka rahasia akhirat, maka bertambah yakin apabila terbuka rahasia akhirat tersebut. Ada juga yang tidak terbuka, akhirnya beribadah itu asal-asalan saja. Yang penting sudah terlaksana kewajiban ibadah, sudah tebar utang namanya, sudah memberikan kewajiban, sudah melepaskan kewajiban. Jadi tidak dengan hati, tidak dengan ilmu dalam memahaminya. Mungkin itu sebagai wawasan kita. Mudah-mudahan kita selalu mengenal Allah, selalu belajar mengenali Allah, bermakrifat kepada Allah. Mudah-mudahan doa-doa kita, bacaan-bacaan kita sampai kepada Allah, sampai kepada keluarga kita melalui kita bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.